Kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video yang menarik. Ada pernyataan dari Profesor Malaysia di mana kamus bahasa Melayu itu sebenarnya cuman menukar kulit sampulnya saja dari kamus bahasa Indonesia. Dan profesor ini menyarankan agar Malaysia ikut bahasa Indonesia. Sungguh menarik. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat dulu. Yang penting apa yang Prof mau lakukan? Kalau tongkat sakti itu saya berikan kepada Prof, di mana Prof akan ketuk tongkat sakti ini supaya kerjasama Malaysia Indonesia ini akan lebih diperkukuh? Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Wow. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa pergi Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah tak cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, Mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting. Saya ingat kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Okay. Orang kata mana identiti kita? Forget about identity. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni itu yang pertama. Kita kena ubah bahasa kita. Yang kedua, kena ada banyak interaksi fizikal antara Malaysia dengan Indonesia. Kerajaan mesti bagi ITBM 100 juta setahun untuk menyokong kegiatan kita nak pergi Indonesia. Ini kita tak ada duit, duit kita sendiri. Kalau bagi jemaah akhir 100 juta setahun, something will happen. Something will happen. Kita boleh pergi ke Indonesia, orang Indonesia boleh datang kemari. Itu cara kedua untuk melaksanakan integrasi yang bagus ini. Terima kasih. Okey, dua. Kalau saya ada soalan-soalan yang banyak di situ, tapi dia akan membawa kepada polemik yang saya perlu 1 jam lagi. Tapi kawan-kawan wartawan ni dah geleng-geleng kepala banyak ni. Sila. Saya bila soalan tu timbul, saya tengok wartawan je, saya tahu. Silakan Hafizah. Assalamualaikum. Saya tidak begitu bersetuju dengan. Tak perlu begitu, tak setuju je sebut. Tidak bersetuju. Sebab saya melihat ada kepentingan di situ. Maksudnya tadi Prof bercakap setuju orang Malaysia yang di Indonesia untuk menterjemah buku. Jadi saranan tadi nampak begitu sedikit berkepentingan lah dan tidak nasionalis. Wow.
di mana kepentingannya sekarang saya ada Jadi masalah bukan sebab saya kena nasionalis. terjemahkan buku kan. Kalau saya tidak melihat kami sebagai orang komersial lah di Indonesia pun kita buat e-sastra management enterprise bukan syarikat kami tahu. Itu milik kawan-kawan kami di Indonesia. Kita buat di Malaysia, mereka buat di Indonesia. Bukan saya punya syarikat itu Cuma kami sister company. Misalnya ini buku dari buku puisi orang Patani ni. Saya yang uruskan, kawan saya di Indonesia terbitkan. Macam ni lah kita nak kerjasama. Ini kita pergi Patani, orang Patani tak boleh baca sebab mereka belajar bahasa Melayu dengan Jawi. Mereka tak boleh baca ini. So, kita ambil satu bahasa yang common. Kalau tak, kita tak akan pergi jauh. Kita akan statik seperti ini. Saya nak beralih kepada Ibu Susi. Kalau Ibu Susi melihat apakah, saya tak pasti, mungkin saya bias kerana saya dari Malaysia dan konteks pasaran ni Malaysia. Kelihatannya macam penerbit dan karyawan Malaysia ini bergulat untuk memasuki pasaran Indonesia kerana saiznya yang menawarkan pulangan yang jauh lebih baik berbanding sini. Justru kelihatan seperti sebaliknya tidak berlaku tidak penting untuk pemain-pemain Indonesia memasuki pasaran kita yang sudahlah 30 juta, membaca bahasa Melayunya pula hanya 10 juta, yang membeli bukunya pula hanya 1.5 juta dan bukunya Penduduknya pula ada 30 juta. 18,000 judul setahun. Jadi ia Yang menjadi bisa satu berbahasa pasaran yang Melayu sangat seksi 10 kepada juta. pemain-pemain Indonesia. Gimana Apakah ya? benar pemerhatian saya? Ya, kalau menurut saya memang kita nggak bisa apple to apple membandingkan. Tapi sebelum itu saya merasa tersanjung juga kalau misalnya mau seperti beliau tadi sampaikan gitu loh, bahwa bagaimana kalau mereka belajar bahasa Indonesia gitu kan. Kalau menurut saya sih bukan masalah seksi dan tidaknya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sastra atau buku apapun gitu, kita nggak bisa bicara tentang komersial doang gitu ya. Kalau kita bicara sastra, di situ ada nilai-nilai yang ingin dibangun gitu oleh oleh penerbit itu. Nggak mungkin kalau penerbit juga akan menerbitkan buku-buku yang sesukanya. Seperti ITBM kan orang sudah jelas tahu gitu loh. Saya pun juga tahu, ITBM ini kelasnya di sini, bukunya seperti ini dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya lebih dalam lagi, apakah Indonesia tenang-tenang saja gitu ya? Ya saya nggak bisa juga mengatakan tenang-tenang saja, tapi kalau saya pribadi misalnya dipaksa untuk belajar bahasa Malaysia gitu secara kusuk gitu secara ini, saya kan butuh waktu juga gitu kan, apalagi generasi di bawah saya, jadi agak sulit juga gitu ya mungkin. Tapi kalau misalnya kita yang masuk gitu ya, mereka membaca dengan bahasa Indonesia seperti yang tadi Prof sampaikan, menurut saya itu juga peluang yang cukup seksi banget. Oke teman-teman ya, demikian ya. Ada satu pernyataan dari Profesor Malaysia yang menyarankan agar Malaysia ngikut bahasa Indonesia saja. Dan dia juga menyatakan kalau kamus bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu sebenarnya hanya ganti kulit saja dari kamus bahasa Indonesia. Karena kita tahu ada satu kerjasama bahasa yang namanya Mabim, dan kerjasama itu sempat tidak dilanjutkan, Indonesia keluar. Kenapa? Karena Indonesia merasa dirugikan. Sekitar 62.000 kosakata dari bahasa Indonesia itu malah diambil oleh Malaysia. Benar kata profesor tadi, berarti kamus bahasa Melayu di Malaysia hanya ganti kulit sampulnya saja. Sebenarnya isinya adalah kosakata dari kamus bahasa Indonesia yang diambil oleh Malaysia juga Brunei Darussalam. Oke teman-teman ya, demikian satu buah ulasan video yang sangat menarik sekali, pernyataan dari seorang profesor Malaysia. Terima kasih. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.